Dengan bisnis yang kecil, sebenarnya kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu usaha yang bisa dikatakan dengan modal yang sangat sedikit, bisnis kecil tapi penghasilannya lumayan besar. Nah, disinilah menurut saya pentingnya sebuah teknik sederhana namun sering diabaikan oleh banyak petani pemula, yaitu pruning atau pemangkasan daun. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam bagaimana pruning daun labu siam bisa meningkatkan hasil panen dan juga menjaga kesehatan tanaman tersebut hingga membuat pertumbuhan lebih produktif atau bisa lebih menghasilkan panen. Pruning yang kita bahas adalah pruning teknik pemangkasan bagian tertentu dari tanaman seperti daun, cabang, atau tunas ya. Dengan tujuan tertentu, pada tanaman labu siam, pruning biasanya difokuskan pada daun-daun tua atau yang terlalu lebat atau daun yang terkena penyakit. Nah, dari 3 pruning itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri ya. Kita akan membahas tentang pruning dari daunnya. Nah, banyak sekali orang berpikir semakin banyak daun, maka semakin bagus pertumbuhan tanaman. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jika daun terlalu lebat, justru tanaman yang akan kesulitan mendapatkan sinar matahari karena dia tidak cukup mendapatkan asupan sinar matahari, dan sirkulasi udaranya juga memburuk dan kelembapannya itu semakin meningkat. Inilah kondisi yang sangat disukai oleh hama penyakit. Jadi kelembapan pada labu siam itu sebetulnya dibutuhkan itu untuk akarnya atau untuk di dalam tanah, bukan untuk pohonnya. Semakin tanaman itu lembab, kalau di bagian tanahnya itu bagus sekali. Karena yang sangat ia butuhkan itu adalah asupan air atau asupan kelembapan itu di dalam akarnya labu siam, bukan pada pohon ataupun pada daun labu siam. Karena untuk kelembapan pada pohonnya atau pada daunnya itu biasanya akan menimbulkan banyak hama seperti kayak lalat buah atau membusuknya daun labu siam atau pohonnya labu siam, dan juga bisa buah labu siam juga bisa membusuk pada pohonnya karena terlalu lembab. Nah, biasanya kelembapan itu disebabkan karena terlalu rimbunnya daun labu siam tersebut. Untuk manfaat pertama yang kita bahas adalah pruning pada labu siam itu meningkatkan penyerapan sinar matahari. Semakin sedikit daun pada labu siam, maka banyak sekali sinar matahari yang ia dapatkan. Dengan memangkas daun yang terlalu lebat, sinar matahari bisa masuk lebih merata kan ke seluruh bagian tanaman. Nah, ini sangat penting untuk proses fotosintesis. Semakin optimal fotosintesis, maka energi yang dihasilkan tanaman juga semakin besar. Nah, pertumbuhannya lebih cepat dan buah biasanya itu lebih banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pemroningan pada daun labu siam itu bisa meningkatkan hasil panen kita. Selain itu, pruning pada daun labu siam itu juga mengurangi resiko penyakit. Daun yang terlalu rapat menciptakan lingkungan yang lembab, ya kan? Ini adalah tempat ideal bagi jamur yang biasanya itu memancing jamur-jamur untuk berkembang pada labu siam atau bakteri-bakteri tersebut, sehingga muncullah kayak seperti penyakit, seperti hama-hama dan yang lain sebagainya. Itu yang membuat labu siam itu terhambat untuk memproduksi buahnya. Selain itu, dengan pruning sirkulasi udara menjadi lebih lancar dan tidak saling menempel ya di antara buah ke buah, terus daun ke daun, itu dia tidak saling menempel, jadi tidak ada kelembapan sama sekali di situ. Jadi tempatnya itu sejuk tapi tidak lembab, seperti itu ya kalau di atas permukaannya. Selain itu juga kita bisa mengarahkan energi tanaman yang awalnya biasanya itu kan energi pada batang utama labu siam itu kan mengarah atau memfokuskan dia itu ke daun yang tua atau mempertahankan daun-daun labu siam yang sudah tua. Tapi dengan adanya pemroningan atau pemotongan pemangkasan pada daun labu siam itu bisa mengarahkan energi labu siam pada pohonnya itu mengarah kepada buahnya. Jadi buahnya itu semakin besar dan juga semakin banyak.
Untuk perawatannya itu juga semakin mudah karena dengan adanya pemroningan itu. Karena tanaman yang terlalu rimbun akan menyulitkan dalam penyiraman, pemupukan maupun pengendalian hama, iya kan? Nah, dengan pruning struktur tanaman menjadi bisa lebih rapi loh. Kita bisa lebih mudah menjangkau setiap bagian tanaman. Misalkan nih, terlalu rimbun, otomatis kadang kan buah, kalau misalkan dia mau berbuah, kita mau mengambil panennya itu kadang tidak terlihat, karena buahnya itu tertutup oleh daun. Tapi kalau dengan pengurangan daun, atau daunnya itu lebih sedikit, maka buah-buah pada labu siam itu akan mudah terlihat oleh kita. Jika kita mau memanen, kita mau perawatan, dan kalaupun labu siam yang kita miliki ternyata terkena hama atau terkena penyakit, maka kita lebih mudah untuk melihatnya, mengeceknya dan melakukan perawatan seperti itu. Nah, selain itu juga kita dengan adanya proning labu siam itu juga meningkatkan kualitas buah. Labu siam yang tumbuh pada tanaman yang terawat pada baik biasanya itu memiliki ukuran yang lebih besar, bentuk yang lebih bagus, dan kualitasnya itu bisa lebih baik. Karena ya tidak lembab itu tadi, dengan adanya buah labu siam yang atasnya itu tempatnya agak kering ya, maksudnya tidak lembab, maka kan buah labu siamnya itu kan kering. Kalau dipegang itu kan kayak keset-keset gitu ya, dia tidak terkena air, tidak ngecembeng dengan air, maka itu kemungkinan untuk terdampak dengan penyakit atau dengan hama-hama itu sangat kecil. Kapan waktunya yang tepat untuk pruning itu adalah setelah memasuki pertumbuhan aktif. Semisalkan dia sudah membawa buah kecil atau setelah bunga ya. Labu siam itu biasanya kan setelah 2 bulan ia akan berbunga. Nah, setelah bunga itu maka kita biasanya waktu yang tepat untuk memproning pada daunnya. Karena di saat labu siam itu membawa bunga, di saat itu juga daun labu siam itu sudah banyak yang menua atau yang menguning. Ketika pohon labu siam itu sudah membawa buah kecil atau sudah membawa bunga, dengan adanya pemangkasan atau pemroningan pada daun, yang otomatis energi yang masuk ke daun itu akan terarahkan masuk ke buah yang kecil itu tadi. Cara yang aman untuk melakukan pruning agar tidak merusak tanaman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, gunakan alat yang agak tajam ya, seperti gunting ya. Kalau biasanya itu orang-orang di desa kadang itu mengabaikan hal-hal seperti ini. Biasanya itu mempruning atau pemangkasan daun itu hanya menggunakan tangan atau kuku jari ya, tinggal dipotong-potong gitu. Sebetulnya itu nggak masalah, tapi itu menurut saya agak beresiko. Kalau saya biasanya menggunakan gunting. Diutamakan itu yang perlu dipruning itu adalah daun yang sudah menguning, atau kalau misalkan yang ada yang sudah mengering, maka daun yang mengering itu yang kita potong. Nah, setelah yang mengering itu selesai, baru daun yang menguning. Kalau yang menguning itu sudah selesai, maka akan ada daun juga yang sudah tua tapi terlihat masih hijau. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan bedanya daun labu siam yang masih muda dan yang sudah tua itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Kesalahan yang sering terjadi, banyak petani pemula itu melakukan kesalahan saat pruning, seperti memangkas terlalu banyak daun sekaligus. Nah, dari daun-daun yang muda itu biasanya ikut dipotong juga, padahal daun yang masih kecil tapi yang muda loh ya. Kadang kan ada daun itu yang masih kecil tapi sudah tua, maksudnya sudah daun tua gitu ya. Dan ada juga itu yang daun itu yang masih muda ikut kepotong. Nah, padahal daun yang masih muda kalau kita potong itu juga akan memperhambat pohon labu siam itu memproduksi buah. Ada juga yang menggunakan alat kotor, misalkan alat pemotongnya itu dengan alat sembarangan, maksudnya dengan potongan kuku itu tadi ya. Itu kan dengan memangkas dengan jari kuku, biasanya itu akan terjadi retaknya, atau kadang itu terjadi pemotongan yang tidak sempurna. Jadi itu menurut saya itu juga merusak tanaman labu siam. Kalau saya sih rekomendasi pakai gunting saja. Untuk dampak jangka panjangnya perawatan pruning labu siam itu, jika dilakukan secara rutin dan benar, pruning itu bisa memberikan manfaat jangka panjang seperti tanaman lebih awet dan produktif.
Jadi yang awalnya bisa bertahan 20 tahun, 15 tahun itu bisa memproduksi sampai 25 tahun atau 30 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, panennya itu bisa stabil. Misalkan panen dari awalnya itu 3 hari sekali, seterusnya itu pasti akan 3 hari sekali. Jadi kadang kan ada yang panennya melonjak-lonjak. Kadang setelah 3 hari panen, lalu dia produksinya menurun. Akhirnya seminggu sekali baru bisa panen. Lalu 2 minggu bisa panen. Nah, itu karena dari pemproningannya yang kurang tepat. Jadi panennya pun juga tidak stabil, tidak ajek ya kalau bahasa Jawanya. Sebetulnya ini bukan hanya tentang teknik, tapi tentang cara perawatan tanaman dengan lebih cerdas. Seperti itulah menurut saya. Berkebun itu bukan hanya soal menanam dan menunggu panen, tapi tentang memahami bagaimana tanaman tumbuh. Pruning daun labu siam mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Dengan teknik yang tepat, kita bisa mengubah tanaman biasa menjadi sumber panen yang luar biasa. Coba perhatikan tanaman labu siam di sekitar kita, apakah sudah terlalu rimbun dan apakah sudah waktunya dipangkas. Nah, mungkin saat ini sudah waktunya teman-teman atau kita memangkas labu siam yang kita budidayakan. Karena terkadang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita harus berani mengurangi sesuatu yang berlebihan. Itu menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan like dan subscribe dan tinggalkan komentar di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan salam edukasi.